Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bidadari Surga. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya para subscriber saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Nah, pagi ini yang bisa kami sampaikan adalah ciri-ciri umat di akhir zaman, ya. Jadi ciri-ciri umat di akhir zaman. Apa saja ciri-ciri umat di akhir zaman? Di sini adalah bagi laki-laki, mereka terlalu sibuk dengan melakukan perzinahan dan mengejar cinta wanita di akhir zaman. Jadi hari ini sudah banyak perzinahan. Nah, saya tadi pagi ya teman-teman baca berita di medsos, pelajar 105 santri atau pelajar di usia pelajar itu menikah dini, ada di Ponorogo ya. 101 pelajar itu hamil di luar nikah dan menikah di usia dini karena memang kondisinya sudah hamil tua dan ada yang melahirkan. Itu 101 mengajukan pernikahan dini. Nah, ini di Ponorogo ya, terjadi teman-teman ya. Ini terjadi di Ponorogo, provinsinya Jawa Timur. Nah, ini kok sampai terjadi seperti itu? Ini kan hal yang sangat memprihatinkan. Hal yang sangat perlu kita waspadai. Hal yang sangat perlu kita terus backup, terus update supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah yang pokok ya. Yang pertama adalah memang yang pertama yang bisa kita lakukan, pertama ini sangat pertama ini, yang paling urgent, yang paling pengaruh kepada anak didik kita atau pelajar kita, yang paling pengaruh memang hampir 80%, 70%, hampir 70%, itu pertama itu orang tua. Orang tua ini yang terjadi kemarin di beritanya itu adalah usia SMP ya, atau usia MTS. Ini memang ketika usia SMP ya, atau MTS, anak seusia itu namanya pubertas pertama ya, namanya pubertas pertama. Pubertas pertama itu masa-masa transisi, pola pikirnya, pola tingkahnya, juga emosionalnya, bahkan pola cintanya pun juga menggebu-gebu. Nah, jadi makanya banyak orang MTS SMP, tingkat SMP itu banyak pacaran tanpa batas ya, karena kalau usia SMP itu memang pola pikirnya selalu ingin mencoba hal yang baru, selalu ingin mencoba hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, termasuk ini pacaran, awalnya pacaran terus perzinahan. Ini menarik bagi seusia SMP karena pola pikirnya ada di depan, bukan ada di belakang. Ini yang paling pengaruh, yang paling kita waspada, ini orang tua ya. Jadi orang tua yang pertama, apa langkahnya orang tua? Yang pertama adalah sebagai orang tua, ini pengalaman saya ya, hasil saya komunikasi kemarin dengan wali murid. Jadi hasil saya komunikasi kemarin dengan wali murid. Memang satu, yang pertama itu orang tua harus sering-sering komunikasi dengan anak atau yang bersangkutan ya. Anak ketika sekolah, ketika belajar dimanapun kondisi dan keberadaannya, itu jangan sampai jauh komunikasi dari anak. Jadi orang tua, baik itu pihak bapak maupun pihak ibu, harus banyak komunikasi dengan anak. Loh, kenapa kok begitu? Karena anak seusia SMP itu biasanya butuh teman curhat, butuh teman apa? Teman komunikasi, teman perhatian. Nah, kalau anak tersebut nanti yang memperhatikan itu lebih baik atau lebih banyak pacarnya atau orang-orang yang dicintai daripada bapak dan ibunya, ini fatal sudah.
Kenapa kok begitu? Bisa jadi nanti anak ketika perhatiannya lebih banyak pacarnya daripada bapak ibu orang tuanya kepada anak tersebut. Anak tersebut itu menganggap dalam hidupnya itu seakan-akan orang tua itu nomor dua, dan menganggap pacarnya itu nomor pertama, bahkan dianggap orang yang paling penting dalam hidupnya. Nah, ketika sudah dianggap orang yang paling penting dalam hidupnya, kan orang itu sangat berarti dalam diri anak tersebut, sangat berarti. Nah, ketika sudah merasa seperti itu, ketika pacaran dan laki-laki menyatakan jatuh cinta yang sangat, akhirnya diajak berzina pun mau. Kenapa? Menganggap orang yang memperhatikan sudah sangat berarti dalam hidupnya. Ini pola pikir atau psikologis yang perlu kita jaga. Sebagai orang tua ini penting, sangat penting. Jadi perlu komunikasi ya, yang terbuka. Kadang-kadang anak setiap hari ya, kadang-kadang anak sekolah ngaji, orang tua sibuk cari kerja, cari uang, tak pernah bersentuhan dengan anak, tak pernah komunikasi anak. Datang makan berangkat, tidak ada komunikasi. Ini yang membuat fatal. Rata-rata seperti ini yang membuat fatal kepada anak. Akhirnya anak bukannya curhat kepada orang tua, bukannya curhat kepada ibu dan bapak, tapi curhat kepada orang lain. Bahkan orang lain itu hanya berkedok perhatian, tapi tidak mau menyelamatkan anak itu. Bisa saja dimanfaatkan anaknya jenengan, kan begitu. Nah, ya, ini yang pertama, satu pola komunikasi yang terbuka. Yang nomor dua adalah yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, update. Update itu selalu menjaga. Contoh, anak sekolah itu pasti berangkatnya kan jam 6 atau jam 7, nyampe di sekolah. Pulangnya kita cek di jadwal sekolah, misalnya pulang jam setengah 1, anak datang jam 2. Nah, itu diupdate, ditanyakan ya, jangan dibiarkan begitu saja. Anak itu pulang jam berapa? Pulang jam setengah 1. Nyampe di rumah jam berapa? Jam 1 misalnya, tapi jam 2 ada datang. Kemana anak ini? Nah ya, kemana anak ini? Kalau misalnya dicek anak itu ke rumah temennya, oke lah, ke rumah temennya ada apa, satu kali. Besoknya telat lagi, kita cek, kita update, kita jaga, kita backup terus anak itu. Kita kasih perhatian. Anak itu kemana, dari mana, dengan siapa, ada di mana. Ini perlu sebagai orang tua ini. Kalau seorang guru, seorang ustadz mungkin akan mengawal anak didik, pasti mengawalnya kan hanya lingkup sekolah, lingkup madrasah. Pulang kan selesai. Tapi orang tua ini punya tanggung jawab yang lebih besar, punya tanggung jawab yang ekstra. Pulang sekolah, terus pulang nyampe sekolah jam berapa, apa belum pulang, apa gimana. Ini perlu. Kadang orang tua tak pernah memperhatikan anaknya dengan siapa, anaknya mau kemana. Kadang kalau di perkotaan, di kota, kadang-kadang anak ada tamu laki-laki, temennya mungkin dianggap temen baik lah gitu, bertamu ke ceweknya, izin ke orang tuanya, ibu saya mau keluar sama Ani misalnya, keluar sudah sama Ani. Nah, itu kan yang peluang zina kan ada, peluang berzina itu ada. Nah, itu menurut saya itu kesalahan fatal orang tua, bukan kesalahan anak. Karena anak itu kan pola pikirnya masih depan. Dan masa-masanya masa-masa pubertas, masih butuh teman, butuh perhatian, butuh gaya-gaya gaul ya, gaya-gaya bebas, gaya-gaya modern, tapi modern yang kadang sering tak masuk akal. Ya. Nah, ini menurut saya orang tua ini. Orang tua memang harus perlu mau kemana anak, kemana. Penting itu. Update ya. Jadi yang pertama itu komunikasi yang terbuka. 2, kita update. Yang nomor 3 adalah anak itu dijaga, dibimbing, diperhatikan. Anak itu terakhir ya, dibimbing, diberitahu, dijaga. Kalau salah, nak, salah ini ya, ini salah, yang benar sampean begini, begitu. Orang tua jangan hanya diam diri. Jangan sampai orang tua merasa takut kepada anak. Kalau orang tua merasa takut anak, fatal. Dan itu bukan waktunya. Begitu. Kalau anak seusia SMP, MTS, SMA, itu orang tua di depan. Anak apa kata orang tua?
Makanya apa yang diharapkan orang tua harus sampaikan kepada anak, harus beri sosialisasi yang baik kepada anak secara istiqomah, secara berkelanjutan. Begitu. Jangan sampai kita sibuk cari kerja, sibuk cari uang, cari nafkah, tapi anak jadi korban. Ya. Apa gunanya? Punya banyak uang, harta, ya, kaya, punya kendaraan ini itu, tapi anak jadi korban. Anak nanti terarah kepada kejelekan, terarah kepada hal yang jelek, terarah kepada buruk, akhirnya minum minuman keras, zina, pacaran, berhubungan seksual di luar batas atau di luar nikah. Ini kan fatal lagi, dosa besar. Zina 1 kali dosanya 70 tahun. Ya, makanya orang tua harus update, harus membimbing, harus menjaga, harus komunikasi terbuka kepada anak. Itu memang harus kita lakukan sejak usia dini, sejak setiap hari. Misalnya, mungkin ada yang tanya, begini, kalau saya tidak bisa ngopeni anak, saya tidak bisa terbuka kepada anak, saya sibuk cari uang, cari nafkah, apalagi pegawai bank itu masuknya pagi, pulangnya jam 5, kapan mau ketemu anak. Nah, rata-rata orang kota kan begitu kan. Jadi suami kerja, istri kerja. Caranya bagaimana? Solusi yang terbaik ketika anak usia lulus madrasah ibtidaiyah, lulus SD, orang tua itu solusi yang terbaik anaknya sampean titipkan ke pondok pesantren. Ya, anaknya jenengan titipkan ke pondok pesantren. Enaknya bagaimana pondok pesantren? Ketika masuk ke pondok pesantren, yang pertama bisa kebagian ilmu umum, ilmu formal setingkat MI, MTS, MA, SMK, ya, SMAI, SD, SMPI, lengkap formalnya. Ada yang sampai kuliah itu formal. Titipkan di pondok pesantren. Untungnya di pondok pesantren ada ilmu agama, diajarin tentang sholat, diajarin tentang zakat, cara-caranya, kitab ini, kitab itu, semuanya dijeli oleh ilmu agama. Ketika sudah dapat ilmu umum, dapat ilmu agama, dapat, makanya punya anak itu enak sudah. Ada dimanapun, hidup dengan siapapun, tidak kaku. Punya ilmu umum, punya ilmu agama. Backgroundnya nanti ada 2. Pinternya pinter bersepatu, menjadi pegawai siap, menjadi seorang kiai pun siap, menjadi seorang dai pun siap. Akhirnya tidak menjadi kader yang cengeng, menjadi kader yang militan, kader yang bagus, kader yang siap menerima tantangan setiap kondisi, setiap keadaan. Nah, ya, ini saran saya sebagai orang tua, mohon kita titipkan ke pondok pesantren. Kalau jenengan tidak bisa meng-backup, kalau jenengan tidak bisa membimbing, titipkan ke pondok pesantren. Nah, solusinya bagaimana kalau anaknya tidak mau? Nah, supaya mau bagaimana? Terus berilah pemasukan, berilah sosialisasi. Nah, yang memberikan masukan itu jangan sampai usia SMP, MTS, jangan. Ketika sejak usia MI kelas 4, SD kelas 3, begitu. Sejak kecil kita ajarkan, kita kenalkan agama, kita kenalkan pondok pesantren, kita kenalkan pelajaran-pelajaran Islami. Begitu ya. Biar kita tidak salah kaprah, biar kita tidak terjumus ke dalam perzinahan. Ini yang terjadi di Ponorogo seperti itu. Ini Ponorogo akhirnya sampai terjadi hamil di luar nikah. Sebelum ngenes ya. Ya, jadi jangan orang tua juga ikut terbawa dosa anak itu kalau orang tua tidak menjaganya. Banyak nanti ya ada kisah banyak orang tua itu masuk surga, anaknya ada di neraka. Bisa saja orang tua yang masuk surga keseret lagi ke neraka oleh anaknya. Kenapa? Karena anaknya tak pernah dimondokkan, tak pernah diajari ilmu agama, tak pernah disekolahkan. Anak nanti ngomong anak itu, saya dengan ibu dulu, saya dengan bapak dulu, tak pernah dimondokkan, tak pernah dipelajari ilmu agama, sehingga saya tidak sholat, sehingga saya tidak zakat, sehingga saya tidak puasa, sehingga saya terjerumus dalam zina. Karena orang tua itu sibuk ngurus harta terus, sibuk kerja terus. Bisa ini anak itu menagih hutang atau menagih nasihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang tua yang masuk surga ditarik kepada neraka. Ada juga yang orang tua ini masuk neraka sedangkan anaknya masuk surga. Bisa saja orang tuanya ditarik
oleh anaknya kepada neraka, kepada surga. Kenapa kok begitu? Kan ada yang itu ada ayat idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatin aw yantafa ilmihi aw waladin sholihin. Kan punya anak yang soleh bisa ngangkat derajat orang tua. Kalau orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga, bisa saja ditarik oleh anaknya kepada surga. Kenapa? Lapor ya Allah, saya masuk surga gara-gara orang tua. Loh, kenapa kok begitu? Saya asalnya bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi gara-gara orang tua, dengan saya dimondokkan, saya disekolahkan, saya dibiayai. Akhirnya saya bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa naik haji, saya bisa bersedekah orang banyak, bisa tahu tentang agama. Itu gara-gara orang tua ya Allah. Kalau tidak ada orang tua, mungkin saya tidak akan bisa seperti ini ya Allah. Jadi saya masuk surga itu gara-gara saya perantara orang tua. Kalau saya mohon sekarang kepada Allah, angkatkanlah orang tua saya untuk masuk surga bersama saya, Allah. Kalau saya tidak diizini untuk mengangkat orang tua saya kepada surga, maka saya juga pun siap masuk neraka menemani orang tua saya. Ini ada kisah akhirnya orang tua dicabut oleh Allah untuk masuk bersama-sama dengan anaknya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Makanya anak itu penting, anak itu harta yang sangat berharga, harta yang sangat perlu terus kita jaga, terus kita update, terus kita kasih bimbingan dan sosialisasi biar menjadi anak yang punya anak yang soleh dan solehah. Semangat ya. Mudah-mudahan kita semua yang jauh, yang dekat di sini mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentunya dengan pendidikan ilmu agama yang bisa kita istiqomahkan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, kami mohon maaf yang tidak terkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu semuanya. Amin.